Kalau misalkan 4 tahun yang akan datang ke depan, 4 tahun yang akan datang, gitu kan? Masihkah ingin jadi ketua tim sukses? Genep tahunan ya. 4 tahun ke halep, saya lah menyalon ya. Aduh. Jadi lurah ya. Katanya. Menurut Bapak itu sendiri dari pandangan apa ya istilahnya, pandangan mendasar Pak terkait demokrasi di Indonesia itu gimana sih Pak? Ya, Indonesia kebagi menjadi tuh menurut saya paling keren, paling keren dari semua negara yang ada di dunia. Indonesia tuh paling keren. Bahkan ada sebagian orang yang bilang bahwa Indonesia itu adalah benua Atlantis yang hilang. Artinya segala isi perut bumi, di atas bumi, termasuk orang-orang yang mengisi di dalamnya itu Indonesia buka minyak, buka tangkalan. Istilahnya kita buang apa? Nangka misalnya, biji nangka dibuang besok jadi. Itu saking suburnya tanah Indonesia. Nah, dari situ maka terbentuk juga kita tahu ada 1000 lebih bahasa dan bahasa daerah. Ketika tidak menggunakan sistem demokrasi maka mungkin perbedaan itu tidak akan tersatukan. Nah, demokrasi yang seperti apa? Nah itu sekarang jadi demokrasi juga gitu. Ketika memang kita berdemokrasi maka berdemokrasi yang baik. Bagaimana caranya ketika demokrasi kan berarti ketika kita berpendapat dan sebagainya itu ditampung, diterima. Terus ketika mengeluarkan pendapat itu juga harus diobrolin gitu, dan dimusyawarahkan dan sebagainya. Artinya Indonesia ini tetap harus demokrasi, selanjutnya adalah tetap harus Bhinneka Tunggal Ika, dan landasan utamanya itu kenegaraan Pancasila itu tetap harus dijaga. Kembali Pak, kalau misalkan 4 tahun yang akan datang ke depan, 4 tahun yang akan datang, gitu kan? Masihkah ingin jadi ketua tim sukses? Genep tahunan ya. 4 tahun ke halep, saya lah menyalon ya. Aduh. Jadi lurah ya. Itu nggak tahu kita lihat tapi ya ada kejadian yang ini sih pas jadi tim sukses kemarin. Kebetulan teman dekat saya, teman kecil saya gitu ya, itu kita udah luar biasa. Bahkan sekarang rumahnya juga deketan gitu. Tapi karena politik kami kemarin terpisah. Tapi sekarang sudah lama gitu. Terpisah dalam berarti di pandangan politik saja. Jadi saya dengan adik saya, dia dengan tim suksesnya, dia juga tim sukses di sana. Dan akhirnya dia yang menang. Gitu. Dia yang menang. Tapi nggak masalah. Saya punya prinsip gini. Ketika memang politik bisa menghancurkan, tapi silaturahmi tidak boleh hancur. Jadi kemanapun dengan tim sukses itu yang lawan sampai hari ini saya baik terus, alhamdulillah. Bahkan terjalin baik. Sebenarnya sempat dapat satu ilmu, mungkin satu kata-kata dari seseorang. Politik itu, dalam politik tidak selamanya menjadi teman sejati. Dalam politik pun tidak ada yang namanya musuh sejati. Itu bedanya politik. Yang ada apa? Yang ada hanya kepentingan bersama. Contohnya kan apa yang dulu kita perjuangkan gitu kan di 2019 lalu. Ternyata ketika mereka berkepentingan yang sama, atau mereka kalau kita yang di bawah gitu kan gedungnya masih lalu misalkan diomongkan tanduk lain 2 ini opat. Betul.
Iya, jadi sebenarnya kecerdasan dalam berpolitik itu harus ditanamkan di masyarakat gitu istilahnya. Jangan sampai karena hanya beda pilihan saja ujung bulur jadi batur gitu kan istilahnya. Karena emang tadi yang namanya dalam politik itu tidak ada musuh sejati, tidak ada juga teman sejati. Ketika memang sekarang kita satu pandangan, mungkin dalam politik itu kita bisa bareng gitu kan. Ketika emang patungnya kata kita bersenggolan mungkin ya walau alam gitu kan. Tapi setelah itu, setelah beres, ternyata orang-orang di atas itu biasa aja gitu aja. Kita tuh harus punya kepedulian politik itu mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai mau sih gitu kan politik kurang tukang ojek mau ojek kan nggak boleh juga gitu ya. Nggak boleh apatis juga terhadap politik. Jadi gini, kemarin saya mengalih dinas status saham santri itu di mana ya? Dia bilang gini, jadi lamun rakyat tukang mabok, tukang itu, tukang il, tukang kalap, tukang bobok, wah pokoknya tapi pemimpin benar, maka negara tersebut tidak akan maju. Tapi lamun si rakyatnya rajin ibadah, tapi pemimpinan benar, negara bisa hancur. Karena sosok yang akan membawa atau lokomotif di sebuah negara ya pemimpin entah itu presiden, entah itu raja dan sebagainya. Jadi kalau mengko ke jurang itu kayak waduh punya ya. Jadi terlalu kita terjebak dengan istilahnya gelap mata pun nggak boleh gitu Pak. Kita terlalu membiarkan pun kita juga nggak boleh. Kalau membiarkan malahan kita apatis, sehingga kita tidak punya daya untuk ngomong soal gitu. Kunang udah punya negara terus misalkan ya, terus yo harga yo naik. Kemarin milih ke, lamun mana golput, kita nggak bisa ngomong gitu. Nah kemarin golput, gitu kan? Aduh, banyak deh kalau misalnya kita mau diskusi tentang politik itu pasti banyak. Ya. Selanjutnya, milih jadi seorang aktor atau jadi seorang sutradara. Alasannya Pak? Sedangkan kan yang namanya sutradara itu biasanya lebih senang di belakang. Tapi untuk Bapak sendiri itu senang tampil di depan gitu kan, senang tampil. Jadi dua jadi aktor mendalami gitu kan. Karena dari situ aktor kan gak bisa main film saya tetapi dalam bidang yang lain mungkin di kabaret atau di teater saya sering dapat inspirasi tentang adegan, tentang imajinasi lah intinya untuk. Nah dari situ saya harus mendalami juga ketika harus mengajarkan orang, saya juga harus jadi aktor. Sementara kita juga punya imajinasi untuk buat itu, dan itu saya tuangkan. Ini proses dapat imajinasinya ya maksudnya. Proses dapat imajinasi untuk entah itu buat lagu, entah itu buat skenario misalnya ya. Itu saya dapat di tiga tempat. Pertama, lamun ke Cingoko di Cai. Ke Ngabelecon. Kamar mandi. Kata ketika kita bergerak gitu ya. Itu langsung itu cute. Kadang sempet waktu itu bawa catatan ke kamar mandi. Keren. Mau nyanyiin lagu saya bawa catatan ke kamar mandi. Nyanyiin lagu ke kamar mandi. Terus selanjutnya adalah di motor. Jadi di motor karena perjalanan saya jauh kalau mau ke sekolah misalnya atau kalau nah itu di motor tuh dari Kabulang. Kamu nyanyiin lagu, saya minggir dulu, rekam dulu si nadanya. Ini dapat nih, kata-kata mereka. Udah berangkat lagi. Dua yang ketiga adalah di munker sholat. Iya mau kalah juga jelema ya. Munker sholatnya kepikiran nih. Oh iya teh. Busuk sholatnya. Ya semua orang mungkin gitu ya. Nah pasti pikiran.
istilahnya jangankan mikiran lagu kunci yang hilang pun kau pakai KB jadi dia enak mantan sutradara itu berawal dari sejak kapan gitu Pak sering nulis lagu gitu kan bikin yang namanya artikel mungkin itu dari sejak kapan? Artikel saya kurang karena memang kurang baca gitu nya jadi terbaca gitu. Saya lebih suka nonton daripada baca. Nah, tapi untuk nulis lagu sama nulis skenario gitu ya, itu semenjak kuliah. Tapi lagu mah itu dari mulai SMA sudah mulai nulis lagu. Ayah lagu kayaknya. Coba. Lagu terbaru Pak, lagu terbaru judulnya apa? Oh iya, disebutnya band nama namanya. Iya, sebutin aja. Jadi kita tuh ngebentuk band. Dulu sudah bentuk. Dulu band rock, juga waktu SMA ngebentuk SMP ngebentuk. Tapi yang sampai hari ini masih eksis ya. Alhamdulillah orang-orangnya harus pendek. Balik sekarang gitu ya. Itu kita waktu itu punya misi mengembangkan atau memulihkan jejak khas Sunda. Maka kita bentuk band namanya Jejak Khas Sunda. Kebetulan nama itu juga saya dapat inspirasi di motor. Wah, cinta bentuk dan dapat inspirasinya dari lagu-lagu yang ubah. Itu kalau boleh tahu Pak tahun berapa itu? Pertama itu kali ngebentuk Jejak Khas Sunda itu 2006. 2006 formasinya waktu itu teh 4 ya, memang sampai hari ini masih 4. Tapi kadang ada additional player, ada yang nge-rap, ada juga sitem atau yang jadi ini vokalis cewek gitu ya, ada additional biasanya. 2006 sekarang 2020 bertahun tak 14. Itu 14 tahun ya. Dan itu udah jadi saudara sampai hari ini. 2006 itu udah halau lintang mono. Alhamdulillah. 2006 itu kita juga sering dipakai di radio lokal, bahkan sudah nyampe ke Jawa lah ya. Kampus-kampus juga kita sering manggung waktu itu. Pokoknya bersinar nah gitu ya. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 mulai mikiran usaha. Alhamdulillah mulai karena udah mulai nikah tuh waktu itu. Nikah 2010. Dari 2010 sekarang 2020. Sekarang kita mau ngaktifin lagi. Kemarin kita ngobrol. Bahkan untuk yang sekarang kita kemarin udah tag lagu judulnya yang baru namanya Cinta di Mana. Nah, inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari teman. Sebenarnya Nita di mana? Nita di mana? Tapi orangnya bilang ulah Nita tuh kasuat-suat berenang gitu nya. Ulah Nita tuh ganti kudu lain. Oke, Cinta di Mana. Itu inspirasinya dari teman. Dia ditinggalin sama pacarnya selama 5 tahun. Waktu masih sayangnya dan hilang. Pas ketemu si pacarnya itu gila dalam kondisi gila. Dan akhirnya saya nyari kami semua nih nyari 4 orang sampai kita ketemukan dia. Pertama mau diceritakan mas sedih lah akhirnya dijadikan lagu. Itu yang pertama di 2020. Iya. Lagu yang kedua yang terbaru nih. Nah itu yang paling terbaru yang itu. Oh iya itu. Cinta di Mana. Jadi kita ada lagu namanya Please Kawinkeun. Please Kawinkeun itu cerita saya itu mah. Jadi baheula teh saya kawin terkuat gitu ya. Saya kawin terkuat boga kabogo. Akhirnya ya nyiptain lagu itu Please Kawinkeun. Yang kedua adalah lagu Subaru. Subaru nih itu ciptaan saya juga. Artinya sungut bau runta ini terinspirasi dari biasanya cewek kalau ngumpul kan sok ngomongin batu ya udah awal ngumpul sih nama cewek gitu kan tapi awal lebih parah biasanya
kalau pendengar udah gelis misalkan gitu nah itu teh dari situ akhirnya sungut bau. Yang ketiga adalah ini ciptaan Pak Alu tapi ada senang musik semuanya semua lagu juga gitu itu Sipah anak Paula kemarin yang terbaru itu Cinta di mana rilis kapan? Kita proses mau buat video klip rencana minggu ini lah buat video klip kamu cair gitu duit UKK saya sambil masak gitu. Nah teman-teman tunggu album apa single terbaru daripada Jejaka Sunda. Akun YouTube-nya boleh di-subscribe juga ya. Akun YouTube-nya Jejaka Sunda. Jadi tulisannya DJAJAK. Ya, Jejaka. Soenda. Jadi ejanya pun masih pakai lama. DJAJAK. Ya. Ini kita di sini. Lama kayak kalau. Nah, itu ya teman-teman. Jadi apapun yang istilahnya kita bisa lakukan dan itu menjadikan satu yang kita pendam dalam hati itu jangan sampai disimpan saja gitu. Kita punya potensi apapun kalau bisa mah dikeluarkan gitu. Apalagi yang namanya di 2020 ini merupakan awal daripada kita bukan hanya soft skill saja tapi juga dengan hard skill. Betul. Lanjut. Kalau misalkan ini berhubungannya dengan pasti dari elit global, konspirasi gitu kan berat. Cina atau Amerika? Saya pilih Arab. Dua-duanya memang raksasa ya. Dua-duanya raksasa. Dan satu kalau untuk sekarang sih lebih dua-duanya tidak raksasa. Saya sendiri gitu. Tapi kalau media Amerika bukan kita ini, bukan Cina itu artinya Cina negara ya. Di kita juga banyak teman-teman bukan etnis, tapi negara. Dimana memang ya udah lumayan sekarang pengaruhnya ke negara kita itu clear lah. Iya gitu. Kalaupun misalkan lebih lanjut lagi ditanya kenapa beliau ini tidak memilih dua-duanya karena kita itu Indonesia jelas sagala ya ngan loba teh cokotan loba teh beunna nah itu teman-teman kalau misalkan emang teman-teman masih banyak lagi yang ingin ditanyakan nanti kita buat podcast selanjutnya. Untuk podcast yang sekarang kita cukupkan karena sudah 30 menit juga Pak. Ternyata udah 30 menit. Mudah-mudahan obrolan kita yang amat sangat receh obrolan yang amat sangat receh ini bisa teman-teman saksikan dan juga teman-teman bisa mengambil salah satu pelajaran apapun itu saletik-letiknya pokoknya mah gopek cepet cepet gitu kan mau disampaikan lagi dan sebagainya gitu. Apapun misalkan teman-teman mau berkomentar apapun mau misalkan request nih apa nih yang harus dibahas kalau kita berdua boleh teman-teman di kolom komentar. Itu ya mungkin yang dapat kita sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah hadir di hari ini mewarnai daripada perpolitikan Indonesia ya mewarnai daripada acara-acara kita dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.